Era digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi, menghadirkan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data, yang sering disebut sebagai minyak baru, merambah setiap aspek kehidupan modern, mulai dari media sosial hingga keamanan nasional. Namun, ketergantungan pada teknologi digital ini membuat kita terpapar pada kerentanan baru. Ancaman keamanan siber menargetkan individu, bisnis, dan pemerintah dengan pelanggaran data dan serangan ransomware menjadi hal yang umum. Melindungi data adalah hal yang sangat penting, menjadikan keamanan siber sebagai tanggung jawab bersama di semua sektor. Memahami dasar-dasar keamanan siber sangat penting untuk menavigasi dunia digital dengan aman. Esai ini mengeksplorasi prinsip-prinsip inti keamanan siber dan langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko di dunia kita yang saling terhubung. Keamanan siber melibatkan perlindungan sistem digital, jaringan, dan data dari akses dan gangguan yang tidak sah. Ini menggabungkan solusi teknologi, kebijakan organisasi, dan kesadaran individu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Triad CIA, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan membentuk dasar keamanan siber. Kerahasiaan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Integritas memastikan data tetap akurat dan terpercaya. Ketersediaan menjamin data dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Langkah-langkah keamanan siber yang kuat sangat penting untuk mencegah kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Kehidupan kita terkait erat dengan teknologi, menghadirkan kemudahan dan risiko baru. Sama seperti kita melindungi aset fisik, kita harus melindungi aset digital kita. Keamanan siber mencakup praktik dan teknologi untuk melindungi sistem dan data digital. Ini melibatkan pengelolaan dan mitigasi risiko di domain siber. Keamanan siber membutuhkan keahlian teknis, kebijakan organisasi, dan kesadaran individu. Dari perangkat pribadi hingga keamanan nasional, keamanan siber sangat penting di dunia kita yang saling terhubung. Keamanan siber adalah kebutuhan penting di dunia kita yang saling terhubung. Serangan siber menjadi semakin canggih, menargetkan individu, bisnis, dan pemerintah. Konsekuensinya bisa sangat menghancurkan, termasuk kerugian finansial dan ancaman terhadap keamanan nasional. Bagi individu, serangan siber dapat menyebabkan pencurian identitas dan penipuan finansial. Bisnis menghadapi pelanggaran data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Usaha kecil sangat rentan karena sumber daya yang terbatas. Keamanan siber sangat penting untuk melindungi infrastruktur penting dan keamanan nasional. Triad CIA menguraikan prinsip-prinsip inti keamanan informasi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Integritas memastikan data tetap akurat dan terpercaya. Ketersediaan menjamin data dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Prinsip-prinsip ini saling terkait. Pelanggaran pada satu prinsip dapat memengaruhi yang lain. Misalnya, kerahasiaan yang terganggu dapat memengaruhi integritas data. Triad CIA menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi risiko keamanan siber. Kerahasiaan berfokus pada perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Organisasi menggunakan mekanisme kontrol akses, enkripsi, dan penyamaran data untuk menjaga kerahasiaan. Kontrol akses membatasi akses hanya untuk pengguna yang berwenang. Enkripsi membuat data tidak dapat dibaca oleh individu yang tidak berwenang. Penyamaran data mengaburkan elemen data sensitif sambil mempertahankan formatnya. Pelatihan kesadaran keamanan mendidik pengguna tentang praktik terbaik untuk menjaga kerahasiaan. Informasi adalah mata uang yang berharga di dunia kita yang saling terhubung. Kerahasiaan memastikan informasi sensitif hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang.
Ini membangun kepercayaan dalam lanskap digital, melindungi privasi dan keamanan. Pelanggaran dapat menyebabkan pencurian identitas, kehancuran finansial, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Bisnis mengandalkan kerahasiaan untuk melindungi kekayaan intelektual dan data pelanggan. Pemerintah melindungi informasi sensitif yang terkait dengan keamanan nasional dan penegakan hukum. Memastikan kerahasiaan memerlukan pendekatan berlapis-lapis dengan teknologi dan kebijakan yang kuat. Mekanisme kontrol akses, seperti kata sandi dan autentikasi biometrik, membatasi akses ke informasi sensitif. Enkripsi mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca untuk individu yang tidak berwenang. Penyamaran data mengaburkan elemen data sensitif sambil mempertahankan formatnya. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi memantau lalu lintas jaringan untuk aktivitas yang mencurigakan. Teknologi ini memainkan peran penting dalam mencegah akses yang tidak sah dan melindungi kerahasiaan. Kombinasi kontrol teknis dan edukasi pengguna sangat penting untuk menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya organisasi besar. Praktik sederhana dapat meningkatkan kerahasiaan kita di ranah digital. Membuat kata sandi yang kuat dan unik untuk akun online sangatlah penting. Menggunakan pengelola kata sandi, membantu menghasilkan dan menyimpan kata sandi yang rumit dengan aman. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi secara online. Kenali dan hindari upaya phishing dengan memverifikasi keaslian pengirim. Perbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Praktik ini membantu melindungi informasi sensitif kita dalam interaksi digital sehari-hari. Teknologi saja tidak dapat menjamin kerahasiaan. Perilaku manusia sangat penting. Edukasi dan kesadaran memberdayakan individu untuk mengadopsi praktik yang aman. Edukasi keamanan siber harus dimulai sejak dini, membekali individu dengan pengetahuan penting. Program pelatihan, kesadaran, keamanan, mendidik karyawan tentang praktik dan kebijakan terbaik. Mempromosikan budaya keamanan siber dalam organisasi sangatlah penting. Pemerintah berperan dalam mempromosikan kesadaran dan menetapkan standar industri. Pelanggaran di dunia nyata menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang kuat. Pelanggaran data berdampak pada jutaan orang, menjadi pengingat akan konsekuensi dari keamanan yang tidak memadai. Penjahat siber terus mengembangkan metode serangan, mencari kerentanan baru. Pelanggaran dapat terjadi akibat kata sandi yang lemah, kerentanan perangkat lunak, dan serangan phishing. Dampaknya termasuk pencurian identitas, penipuan finansial, dan kerusakan reputasi. Bisnis menghadapi kerugian finansial, kewajiban hukum, dan denda peraturan. Memulihkan dari pelanggaran data membutuhkan biaya dan upaya yang besar. Pelanggaran data Equifax studi kasus dalam skala besar. Pelanggaran data Equifax tahun 2017 menjadi pengingat nyata akan konsekuensi menghancurkan yang dapat timbul dari praktik keamanan siber yang tidak memadai. Bahkan untuk organisasi yang dipercaya untuk melindungi informasi pribadi yang sangat sensitif. Equifax, salah satu dari 3 lembaga pelaporan kredit utama di Amerika Serikat, mengalami pelanggaran data besar-besaran yang mengekspos informasi pribadi lebih dari 147 juta individu, menjadikannya salah satu pelanggaran data terbesar dan paling berdampak dalam sejarah. Pelanggaran tersebut terjadi karena kerentanan dalam kerangka kerja aplikasi web yang digunakan oleh Equifax. Menyoroti pentingnya memperbarui perangkat lunak dan sistem dengan tambalan keamanan terbaru. Penyerang mengeksploitasi kerentanan ini untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem Equifax, di mana mereka dapat mencuri sejumlah besar informasi pribadi, termasuk nama, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat, dan nomor SIM. Pelanggaran Equifax memiliki konsekuensi yang luas, berdampak pada jutaan individu, dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan informasi pribadi sensitif yang dipercayakan kepada lembaga pelaporan kredit.
Korban pelanggaran menghadapi peningkatan risiko pencurian identitas dan penipuan finansial, karena penjahat siber dapat menggunakan informasi yang dicuri untuk membuka rekening palsu, mengakses rekening yang ada, atau melakukan bentuk pencurian identitas lainnya. Pelanggaran tersebut juga memiliki implikasi finansial yang signifikan bagi Equifax. Perusahaan menghadapi banyak tuntutan hukum, denda peraturan, dan penurunan harga saham yang cukup besar. Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan menyebabkan dengar pendapat Kongres, menyoroti perlunya peraturan keamanan siber yang lebih kuat dan akuntabilitas yang lebih besar bagi organisasi yang dipercaya untuk melindungi informasi pribadi yang sensitif. Pelanggaran data target tahun 2013 menjadi kisah peringatan, menggambarkan bagaimana vendor pihak ketiga yang tampaknya tidak terkait dapat menjadi titik masuk bagi penjahat siber yang ingin menargetkan organisasi yang lebih besar. Dalam kasus ini, penyerang memperoleh akses ke sistem target dengan membahayakan kredensial vendor HVAC yang memiliki akses ke jaringan target untuk tujuan penagihan elektronik, faktur, dan pengajuan kontrak. Begitu berada di dalam jaringan target, penyerang memasang malware pada sistem point of sale perusahaan yang digunakan untuk memproses transaksi kartu kredit dan debit. Malware tersebut menangkap data kartu sensitif, termasuk nomor kartu, tanggal kedaluarsa, dan kode CVV saat pelanggan menggesekkan kartu mereka di toko target. Pelanggaran target mengekspos informasi kartu kredit dan debit sekitar 40 juta pelanggan, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan mitra perbankannya. Pelanggaran tersebut menyoroti pentingnya mengamankan tidak hanya sistem organisasi itu sendiri, tetapi juga sistem vendor dan mitra pihak ketiganya yang mungkin memiliki akses ke jaringan atau datanya. Insiden tersebut menekankan perlunya program manajemen risiko vendor yang kuat, termasuk penilaian keamanan yang menyeluruh terhadap vendor pihak ketiga, kontrol akses yang ketat, dan audit keamanan rutin untuk memastikan bahwa vendor mematuhi standar dan praktik keamanan yang sesuai. Di dunia yang saling terhubung, keamanan siber bukanlah pengejaran tunggal, tetapi tanggung jawab bersama. Individu, bisnis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya untuk semua. Kolaborasi sangat penting dalam berbagi intelijen ancaman, mengembangkan praktik terbaik, dan mendorong budaya kesadaran keamanan siber. Pemerintah dan badan pengatur memainkan peran penting dalam menetapkan standar keamanan siber, mempromosikan kesadaran, dan meminta pertanggungjawaban organisasi atas pelanggaran data. Mereka juga dapat mendorong kolaborasi antara para pemimpin industri, pakar keamanan siber, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi ancaman yang muncul dan meningkatkan postur keamanan siber nasional. Bisnis harus memprioritaskan keamanan siber, berinvestasi dalam langkah-langkah keamanan yang kuat, mendidik karyawan mereka, dan menerapkan program manajemen risiko yang komprehensif. Mereka juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan industri, berbagi informasi tentang ancaman dan praktik terbaik untuk memperkuat pertahanan kolektif. Individu juga harus bertanggung jawab atas keamanan cyber mereka sendiri, mengadopsi praktik online yang aman, mendidik diri mereka sendiri tentang ancaman, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia digital yang lebih aman dan terpercaya, mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kesimpulan, keamanan siber adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Dibutuhkan kewaspadaan, adaptasi, dan upaya kolektif yang konstan untuk selangkah lebih maju dari ancaman yang berkembang. Dengan menerapkan pendekatan proaktif dan holistik terhadap keamanan siber, kita dapat memanfaatkan kekuatan transformatif teknologi digital sambil mengurangi risiko yang ditimbulkannya, menciptakan masa depan digital yang lebih aman, lebih terjamin, dan terpercaya untuk semua. Halo sahabat Sidik Cyber, saya Arlen.
Terima kasih telah bersama kami. Pastikan untuk terus menyaksikan konten menarik lainnya dari Sidik Cyber. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe YouTube kami di @sidikcyber agar selalu terdepan dalam mendapatkan informasi terbaru. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya.